Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok semangat jawab salamnya? Ibu-ibu kenapa tidak semangat? Saya doain yang jawab salam yang semangat. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Rezeki amin. Mudah-mudahan utangnya lunas. Banyak utang sini ya. Kebetulan lengkap di sini. Ada ustaznya hadir, kepala desa hadir, Dewan Kehormatan DPR juga hadir, mantan menteri hadir, calon bupati hadir. Mudah-mudahan mereka pada dengar semuanya. Keluarganya banyak utang. Keluarganya banyak. Mudah-mudahan kebijakannya bisa pada lunas. Amin. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuan banyak utangnya. Kencang amat jawab salam. Cuma nggak kompak. Yang kompak dong jawab salamnya bersamaan satu suara. Amin. Amin. Satu suara Bu ya. Saya doain yang jawab salam yang kompak, yang belum menikah mudah-mudahan cepat menikah. Ini amin. Ini buku salam lawan ya. Biar nenek-nenek masih mau kawin. Itu umur berapa itu saya punya nenek? 70. Nyarinya yang berapa ya Brondong? Kebetulan banyak nih di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah recehan, ada berantem lagi. Atur satu suara. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Hadratil hadirin, hadirat jamaah majelis mulia dalam malam mulia di perkumpulan mulia. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semuanya. Kemuliaan dunia pun juga kemuliaan akhirat. Amin ya Rabbal. Segenap tokoh masyarakat dan tokoh agama yang hadir bersama kita semuanya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka. Terkhusus kepada guru kita bersama, pembina dan pembina masyarakat, khususnya Akhil Karim. Dengannya dan karenanya kita bisa bersilaturahmi, dan dengannya dan karenanya Al-Faqir Reza Al-Hamid bisa bersilaturahmi di desa Suku Salam. Fadilatul Ustaz Nu'man Ali Khais, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Pelit amat doain Ustaz. Ini dendam ya Ustaz, dendam. Pelit amat doainnya. Mudah-mudahan Ustaznya panjang umur. Itu kompak. Mudah-mudahan Ustaznya panjang umur. Ini lancar. Bini nambah. Rumahnya dekat. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal Alamin. Segenap tamu kehormatan Ayah Anda Dr. Insinyur Suswono dan juga anggota Dewan DPR Bapak Saifullah, juga Kepala Desa Bapak Marzuki, para kiai kita, Kiai Sa'adi, Kiai Haji Abdul Rashid, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur para kiai, berkahi umur
umur para kiai. Mudah-mudahan para kiai kaya dunia, kaya akhirat. Khususnya Al-Habib Reza Al-Hamid. Ya Robbal. Ya Robbal. Ya bisa panjang-panjang deh ya, singkat aja deh ya. Kalau udah panjang umur, kaya, udah itu yang kita mau. Kaya hati, kaya iman, kaya di dunia, kaya di akhirat. Amin ya Robbal. Ya Robbal Alamin. Hadirin wal hadirat. Ini malam kita berkumpul dalam rangka peringatan Nuzulul Quran yang dirancang dengan sedemikian rupa oleh Ustaz Nu'man. Mudah-mudahan peringatan ini bawa berkah yang besar, yang agung buat Ramadan kita. Amin ya Robbal. Setiap agama pasti menyatakan dirinya memiliki kitab suci. Setiap agama. Betul? Bahkan banyak ulama mengatakan benarnya suatu agama dilihat dari sucinya kitab mereka. Makanya tidak ada agama itu kecuali mereka menyatakan punya kitab suci. Ada bangsa Yahudi, mereka mempunyai kitab suci. Apa kitab sucinya bangsa Yahudi? Hah? Apa? Taurat. Taurat. Tahu? Bani Israel pun juga punya kitab suci. Apa agamanya kaum Nasrani? Kitab sucinya? Injil. Bahkan agama Majusi, agama yang muncul dari bumi, semisal Hindu pun punya kitab suci. Apa kitab sucinya agama Hindu? Weda. Ada lagi agama Majusi yang lainnya, agama Buddha, punya kitab suci. Apa kitab sucinya? Hah? Tripitaka. Wah, apa nanti? Wah, hadir terus di pengajian hari ini. Agama Buddha punya kitab suci Tripitaka. Pun kita agama Islam, kaum muslimin dan muslimat mempunyai kitab suci Al-Quran. Maka dengan sucinya kitab suci Al-Quran, kita semakin mantap dan semakin kuat keyakinan kita bahwasanya Al-Quran memang petunjuk dari Allah dan memang Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Paham? Kalau sudah paham, ditutup sampai di sini karena sudah paham semuanya. Sudah paham? Belum paham? Sudah tadi ada teriak ngapain? Paham-paham. Kita bisa menarik secara ringkas. Kita bisa lihat 3 hal bahwasanya Al-Quran itu memang kitab suci. Yang pertama, bahwasanya tidak ada satupun yang bisa membuat seperti Al-Quran. Nggak ada. Ada yang bisa buat seperti Al-Quran? Padahal Al-Quran itu turun di bangsa orang Arab. Bangsa Arab itu bangsa penyair, bangsa sastrawan. Bahkan setiap tahunnya di negeri Arab dinamakan pasar Bukan. Di situ diadakan lomba bersyair. Siapa syairnya yang paling bagus, nanti kalimat-kalimat syairnya ini diambil, ditulis, dan diletakkan di Ka'bah sebagai penghormatan kepada mereka. Pun seperti itu, enggak ada yang bisa menyerupai Al-Quran. Dengan begitu, kita yakin Al-Quran adalah agama, Al-Quran adalah kitab yang suci, dan Islam adalah agama yang betul. Bahkan kalau ada yang berani menyatakan dirinya bisa membuat seperti Al-Quran, ataukah ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan, Allah turunkan Jibril bahwa wahyu menantang orang-orang yang ragu terhadap Al-Quran dan menantang orang-orang yang mau membuat seperti Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Jikalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan, maka datangkan. Jikalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan terhadap nabi kami, hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, maka datangkan yang seperti Al-Quran, walaupun 1 surat saja. Kalau ada yang bisa ikutin Al-Quran, buat Al-Quran dah. 1 surat aja. 1 surat aja. Bahkan para ulama mengatakan 1 ayat dah. Kalau bisa datangkan seperti Al-Quran.
Makanya di zaman Nabi Muhammad itu ada seorang nabi, seorang manusia mengaku nabi, namanya Musailamah. Sama sahabat Nabi dan Rasul digelar Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab. Musailamah seorang manusia yang mengaku nabi dari kota Najd. Ketika dia mengaku nabi, turun itu ayat, ini Musailamah Al-Kazzab semakin bangga. Saya bisa membuat seperti Al-Quran. Pun saya terlibat seperti Al-Quran. Musailamah buat ini deh, buat kosakata. Kayaknya sih pengen ngikutin Al-Quran. Surat Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil. Dia pengen ngikutin. Katanya turun wahyu dari Allah. Turun wahyu dari Tuhanku, kata Musailamah Al-Kazzab. Apa wahyunya? Wahyunya berbunyi Al-Fil. Wa mal-fil. Wa ma adraka mal-fil. Lahu khurtumun tawil wa lahu zail. Itu wahyu yang turun kepada Musailamah Al-Kazzab, datangnya dari Tuhannya dia, katanya. Tahu artinya Al-Fil? Al-Fil, gajah. Wa mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa gajah? Lahul khurtumun tawil, gajah punya belalai panjang, wala usaid punya juga buntut panjang. Katanya wahyu itu. Kan tidak perlu turun wahyu ya. Kita orang tahu semuanya, gajah itu gemuk, gajah itu besar, gajah itu punya belalai, gajah itu punya Masa untuk jelaskan gajah harus turun wahyu? Ini namanya dusta. Tidak akan ada yang bisa menyerupai Al-Qur'an. Tidak akan ada yang bisa menyerupai Al-Qur'an. Itu yang pertama. Ini kan disingkat. Bisa encok hadis kalau panjang-panjang duduk tuh. Nama Satu Makan dari 12 maghrib sebelum maghrib sudah takjil nasihat. Jadi ini kan singkatnya aja penyempurna. Amin. Yang kedua, Al-Quran ada fitratul insan. Al-Quran itu sejalan dengan fitrahnya manusia, sejalan dengan akal pemikiran manusia, sejalan dengan kebutuhan manusia. Itu Al-Quran. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan fitrah manusia, pertama, kalau manusia kemampuannya melaksanakan perintah berkurang, maka tekanan perintah pun menurun. Kalau kemampuan manusia melaksanakan perintah berkurang, maka tekanannya pun menurun. Contoh, orang perintahnya itu sholat wajib berdiri, perintahnya yang turun. Ada orang nggak bisa berdiri, turun. Karena dia nggak mampu melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, perintahnya tekanannya menurun. Tidak, sholat dalam keadaan duduk aja. Ternyata ada juga orang yang mampu sholat dalam keadaan duduk, maka tekanan perintahnya semakin menurun. Ya sudah, sholat dalam keadaan tertidur, rebahan. Ada juga orang yang mampu sholat dalam keadaan rebahan, turun lagi tekanannya, sholat dengan menggunakan kepala. Pakai isyarat kepala. Oh ternyata dia kena stroke, kepalanya juga nggak bisa bergerak, tekanan turun lagi. Ya sudah, kalau nggak bisa sholat menggunakan kepala, sholat dengan menggunakan isyarat mata. Satu kali ketipan, kalau lagi ruku. Satu kali ketipan, i'tidal. Satu kali ketipan, sujud. Sholat dengan isyarat mata. Wah, ada orang kena stroke, sampai matanya juga kena stroke. Tekanannya semakin menurun. Ya sudah, sholat dengan menggunakan isyarat hati. Pakai hati saja. Oh, hatinya lagi sujud, ya baca doa dan sujud. Hatinya lagi ruku, ya baca doa ruku. Ternyata pakai hati juga nggak bisa. Tenang aja, itu bukan urusan kalian. Itu urusan orang gitu. Tinggal di sholat. Itu fitrahnya manusia. Fitrah manusia, kapan kelemahan melaksanakan perintah, maka tekanannya pun semakin menurun. Pun juga para ulama mengatakan fitrahnya manusia, maknanya akalnya menerima. Agama Islam ini agama yang masuk akal. Agama Islam ini agama yang masuk. Begitu masuk akalnya agama Islam, maka penganutnya paling banyak. Walaupun memang di luar sana banyak ritual keagamaan kita yang tidak bisa kita nilai dengan akal manusia, tapi kita bisa nilai dengan akal iman. Perjalanan Isra Mi'raj itu akal manusia berat untuk menerimanya. Kenapa? Karena memang akal disuruh tunduk. Yang berbicara itu adalah iman.
Kalau sudah iman yang berbicara, semuanya gampang. Tadi katanya Pak Suswono kan begitu. Kalau sudah dengan iman, semuanya ringan. Tapi kalau sudah pakai munafik, semuanya jadi berat. Semuanya jadi berat. Coba kita ambil penjelasan. Kenapa kok masuk akal ini? Nah, Habib mau nanya ini khusus perempuan. Ini perempuan banyak banget yang hadir. Habib mau nanya untuk perempuan. Sholat dan puasa mulia mana? Sholat dan puasa mulia mana? Perempuan tuh pakai kerudung kan jawab. Sholat dan puasa mulia mana? Bu. Sholat dan puasa mulia mana? Kata siapa? Sholat dan puasa mulia mana? Ada yang sholat, ada yang puasa, yang mana? Ganti imam dong. Sholat dan puasa mulia mana? Sholat. Mulia sholat. Sepakat ya? Sepakat? Sholat dan puasa mulia sholat. Tapi mau nanya buat perempuan. Perempuan yang lagi haid wajib sholat gak? Lu haid kagak jawab, udah kepala dia. Perempuan perempuan lagi haid wajib sholat gak? Bukan hanya gak wajib, bahkan haram. Perempuan lagi haid wajib puasa gak? Bukan hanya gak wajib, haram puasa. Sekarang Habib nanya lagi, perempuan yang suci dari haid wajib gogok sholat gak? Hah? Wajib? Ustaznya siapa itu Ustaznya? Sembarangan. Ini ibu saya mau tanya, emang kalau suci dari haid gogok sholat gak? Kenapa bilang wajib? Colok mata lu. Ulang-ulang, terlupa habisnya pertanyaannya. Perempuan suci dari haid wajib gogok sholat gak? Gak wajib. Perempuan suci dari haid wajib gogok puasa gak? Hah? Wajib. Habib nanya, tadi katanya mulia sholat dari puasa. Kok sholat gak wajib digogok? Kenapa puasa wajib? Kan katanya mulia sholat. Jawab jangan melotot. Nakutin amat. Kenapa? Karena sesuai dengan fitrah manusia, akan manusia menerima itu puasa kan setahun sekali, Bu ya. Setahun sekali, ringan untuk digogok, betul. Sholat sehari 5 kali, jangankan suruh gogok, suruh sholat pada waktunya aja sip-sipan. Kata suaminya, Bu, saya sholat zuhur, ibu sholat subuh. Ibunya nanya, sholat asar gimana Pak? Oh itu buat anak laki-laki. Oh sholat maghrib sama isyanya buat anak perempuan. Kita sip-sipan sholatnya. Kenapa? Sholat pada waktunya berat. Apalagi suruh gogok. Jawabannya bisa cok saya. Jawabannya bisa masuk akal agama Islam. Maka hukum-hukum yang datang dari Al-Quran pun pasti bisa diterima oleh kaum muslimin. Pasti bisa diterima oleh kaum mukminin. Amin ya rabbal. Paham? Paham? Enggak. Ya, tambah lagi satu lagi contohnya. Ini buat umum deh, buat umum. Atau bapak-bapak juga suaranya paling keras juga enggak apa-apa. Sampai mau nanya, air mani suci apa najis? Nah, najis itu ada berantem. Air mani suci apa najis? Suci. Itu jangan jawab. Nggak paham loh, jangan jawab ya. Air kencing najis apa suci? Air mani suci apa najis? Sepakat kita. Itu pernyataan para ulama khususnya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Air mani hukumnya suci, air kencing hukumnya najis.
Kalau keluar air mani wajib mandi apa enggak? Lu keluar enggak jawabnya diam. Kalau keluar air kencing wajib mandi enggak? Habis nanya, katanya air mani suci, air kencing nah. Kok keluar air mani wajib mandi, kenapa yang najis enggak wajib? Bapak-bapak, mana ini buku salam? Jawab. Kenapa? Katanya air mani suci, air kencing najis. Keluar air mandi wajib mandi, keluar air kencing nggak wajib. Loh, kok bisa? Yang suci wajib, kenapa yang najis enggak? Bapaknya pada diam, melotot aja. Kan ada kuisnya nakutin itu. Kenapa? Karena masuk akal manusia. Air mani kan keluarnya jarang-jarang. Betul? Betul? Iya, jarang-jarang. Kecilnya istrinya, udah jarang-jarang. Air mani keluarnya jarang-jarang, jadi untuk mandi ringan. Untuk mandi. Tapi kalau air kencing, sehari berapa kali? Kalau kencing, mandi. Kencing. Umurnya Nabi 40 tahun pada setruk. Kencing mandi. 40 tahun pada setruk. Nggak ada nyampe umur 50. 45 sudah tahlilan. La ilaha illallah, la ilaha. Ini akal manusia menerima hukum-hukum Islam. Akal manusia menerima itu hukum yang datang dari Al-Qur'an. Paham? Paham? Nah, kita lanjut yang ketiga daripada penjelasan Al-Quran itu sebagai kitab suci. 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, tidak ada satupun ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya kontradiksi. Tidak ada satu dengan yang lainnya itu bentrokan. Ayat sedemikian banyaknya, tidak ada satu ayat dengan ayat yang lainnya itu bertentangan. Bahkan satu ayat dengan ayat lainnya itu saling menopang. Satu ayat dengan ayat lainnya itu saling menunjang. Semisal contoh ayat Allah turunkan firman, "Wasainal insana biwalidayhi husna," dan kami wasiatkan kepada umat manusia terhadap orang tua berbuat baik. Turun ayat wasiat dari Allah berbuat baik kepada manusia, yaitu kepada orang tua. Allah pertegas lagi, turun lagi ayat lagi turun tentang berbakti kepada orang tua, menegaskan ayat sebelumnya. Wa qadha rabbuka alla ta'buduhu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan telah ditetapkan oleh Tuhan kalian untuk tidak menyembah selainnya dan terhadap orang tua berbuat kebaikan. Ayat satu dengan yang lain itu saling menyambung, saling mendukung. Maka susah mau menolak kesucian dan kemudian Al-Quran, bahwasanya itu Al-Quran adalah wahyu Allah. Makanya juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang Nabi yang ummi. Ummi. Apa ummi? Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nggak bisa baca, nggak bisa. Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kenapa? Apakah itu kelemahan Nabi? Enggak, itu mukjizat. Andai kata Nabi Muhammad bisa membaca, bisa menulis, nanti orang-orang kafir akan mengatakan Al-Quran karangannya Muhammad. Karena Nabi Muhammad nggak bisa baca dan nggak bisa nulis, maka orang kafir mengatakan ini betul wahyu yang datang dari Tuhannya. Makanya kalau kita perhatikan dengan baik, itu Al-Quran, kalimatnya, isinya Al-Quran, dengan redaksinya Al-Quran itu datangnya semuanya dari Allah. Tapi sabdanya Nabi Muhammad itu isinya dari Allah, redaksinya dari Nabi Muhammad. Makanya kalimat bahasa Al-Quran dengan bahasa hadis itu berbeda, nggak sama. Ini menandakan kesucian dan kemurnian Al-Qur'an. Sampai sini sudah paham semua belum? Ini saja ibu-ibunya sudah mulai paham, sudah mulai bersinar mukanya, Masya Allah. Bercahaya mukanya ibu-ibu sini ya. Itu pakai beda apa, Bu? Terus ya, sama kita. Insya Allah berkah malam hari ini. Amin.
Dan mudah-mudahan yang datang dari rumahnya bawa dosa pulang bawa ampunan. Yang datang dari rumahnya bawa kesalahan pulang bawa maaf. Yang datang dari rumahnya bawa hajat, bawa keinginan, bawa harapan pulang bawa kabul dari Allah Subhanahu wa taala. Yang datang dari rumahnya dalam keadaan jomblo, mudah-mudahan pulang tetap jomblo. Kan bahaya kalau dapat jodoh di situ pacaran di majelis. Kita setelah dari majelis baru dapat jodoh. Amin ya robbal alamin. Yang datang dari rumah bawa utang, mudah-mudahan berkah majelis. Ya Allah percepat lunasnya. Yang mau datang dari rumah dalam keadaan kesempitan kehidupan, ya Allah jadikan berkah majelis ini menjadi luas, menjadi gampang, menjadi mudah. Amin. Yang datang dari rumah rezekinya masih sulit, ya Allah jadikan berkah majelis ini rezekinya jadi gampang, jadi mudah, gak dituntut di dunia, gak bawa ansur di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita berterima kasih kepada Ustaz Nu'man Ali dan segenap kepanitiaan beserta tokoh masyarakat dan kepala desanya yang menyambut kita dengan hangat. Mudah-mudahan pertemuan ini di dunia